Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi tentang database atau basis data. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gary Laksmana, NID 0820017112, absen 17 dari Prodi D4 Transportasi Laut A1. Baik, kita lanjut ke materi. Di sini saya sudah mempersiapkan 5 materi tentang database yang akan kita pelajari. Kita masuk ke materi yang pertama. Materi pertama adalah pengenalan basis data terlebih dahulu. Sederhananya, sistem basis data itu adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Basis data memiliki 6 komponen yang terdiri dari yang pertama adalah perangkat keras. Perangkat keras atau hardware yang umumnya terdapat dalam sistem basis data, contohnya komputer, hard disk, dan lain-lain. Yang kedua, sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya komputer, termasuk operasi-operasinya. Contohnya adalah Windows, Unix, dan lain-lain. Yang ketiga adalah basis data. Komponen adalah sebuah data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi. Yang keempat adalah DBMS atau Database Management System. DBMS adalah program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia. DBMS adalah software yang berperan dalam mengelola, menyimpan, dan mengambil data kembali. Yang contohnya adalah Microsoft Access, MySQL, Oracle Database. Yang kelima, user. User adalah salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database. Ada beberapa tipe user diantaranya user mahir, user umum, dan user khusus atau specialized user. Yang keenam adalah aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung kebutuhan. Memakai basis data bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, atau pengambilan data yang mudah dalam pemakaiannya. Contohnya adalah Visual Basic. Materi kedua yaitu tingkatan arsitektur basis data. Basis data memiliki tingkatan yang terdiri dari 3 tingkat yang bertujuan membedakan cara pandang pemakai terhadap basis data dan cara pembuatan basis data secara fisik. Yang pertama adalah tingkat eksternal atau external level. Tingkatan ini cara pandang pemakaian terhadap jenis basis data. Pada tingkat ini dapat menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakaian tertentu. Tingkatan ini terdiri dari beberapa jumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data. Yang kedua adalah tingkat konseptual atau conceptual level. Tingkatan ini merupakan beberapa kumpulan cara pandang yang berbeda terhadap basis data. Pada tingkatan ini digambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antara datanya. Yang ketiga adalah tingkatan internal atau internal level. Tingkatan ini merupakan perwujudan dari basis data dalam komputer. Pada tingkatan ini dapat menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan. Masuk ke materi ketiga yaitu model-model basis data. Basis data memiliki 4 model. Yang pertama adalah model data hierarki. Model ini memiliki suatu tingkat di atas data file yang berkaitan dengan kemampuan di dalam menemukan maupun juga memelihara setiap relasi yang ada yang dimiliki oleh kelompok data. Namun model ini
memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihannya, data akan dengan cepat bisa dilakukan retrieve. Yang kedua, integritas antar data akan lebih mudah diatur sesuai dengan keperluan. Kelemahan model data hierarki, yang pertama adalah seseorang yang menggunakan model ini harus benar-benar familiar terhadap susunan basis data. Yang kedua, akan terjadi redundansi data. Yang kedua adalah model jaringan. Model ini merupakan model yang sebenarnya merupakan perbaikan dari model hierarki. Namun, perbaikan yang dilakukan adalah dengan penambahan root table ketika hendak melakukan set terhadap child table. Model ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah yang pertama, kemudahan ketika hendak memodelkan basis data yang bersifat kompleks. Yang kedua, bisa dengan mudah ketika hendak membentuk query yang kompleks di dalam retrieve data. Kelemahan model jaringan, yang pertama, struktur datanya yang tidak mudah ketika hendak melakukan modifikasi. Yang kedua, pengguna harus benar-benar memahami seperti apa itu struktur datanya. Ketiga, model data relasional. Model ini merupakan yang paling banyak digunakan. Unit yang disimpan adalah tabel maupun kelompok data yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Model relasional memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah kecepatan dalam mengakses data. Yang kedua, data yang terkenal lebih akurat. Yang ketiga, struktur data yang mudah dilakukan modifikasi. Yang keempat, kemudahan dalam membangun maupun memodifikasi program pada aplikasi. Oleh karena itu, mengapa model data relasional merupakan yang paling banyak digunakan karena mudah. Namun, model data relasional juga memiliki kekurangan. Yang pertama, pengguna harus benar-benar paham tentang hubungan antar tabel. Yang kedua, pengguna harus menguasai SQL. Apa sih SQL itu? Nanti di materi terakhir ada penjelasan SQL. Oke, yang terakhir, model terakhir adalah model berorientasi objek. Model ini mendefinisikan database sebagai kumpulan objek atau elemen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali dengan fitur dan metode terkait. Ada beberapa jenis model orientasi objek. Yang pertama, sebuah basis data multimedia menggabungkan media seperti gambar yang tidak bisa disimpan dalam database relasional. Yang kedua, sebuah basis data hypertext memungkinkan setiap objek untuk link ke objek lain. Fungsinya mengatur banyak data berbeda. Yang ketiga, model database object oriented adalah model database pasca relasional yang paling dikenal. Model semacam itu juga dikenal sebagai model basis data hybrid. Kita lanjut ke materi yang keempat. Materi keempat, apa sih itu database DBMS atau database management system? DBMS atau Database Management System merupakan perangkat lunak software yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. Fungsinya membantu dalam memelihara serta mengolah data dalam jumlah besar. Contoh produk DBMS: Microsoft Access, Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, DB2, Ingress, dan MySQL. Itu fungsinya membantu dalam memelihara serta pengolahan data dalam jumlah yang besar. Lanjut ke materi yang terakhir adalah SQL. Sebelumnya sudah disebutkan SQL. Apa sih itu SQL? SQL itu secara umum bagi kalangan awam maupun pemula dalam dunia IT bisa diartikan sebagai bahasa yang digunakan dalam mengakses data. SQL memiliki beberapa jenis perintah, yaitu yang pertama, DML atau Data Manipulation Language. Sesuai dengan namanya,
DML atau Data Manipulation Language adalah query yang digunakan untuk memanipulasi data yang ada pada sebuah database. Di perintah DML juga terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama insert. Perintah insert digunakan untuk memasukkan record atau data baru dalam tabel database. Yang kedua select. Query ini bisa digunakan untuk menampilkan maupun mengambil data pada sebuah tabel. Yang ketiga adalah update. Perintah ini hanya digunakan jika Anda ingin melakukan pembaruan data di sebuah tabel. Yang keempat, delete. Digunakan untuk menghapus record yang ada dalam tabel database. Yang kedua adalah DCL atau Data Control Language. Perintah ini biasanya digunakan untuk mengatur hak yang dimiliki oleh pengguna dalam hal database, tabel, maupun field. DCL atau Data Control Language memiliki perintah yang dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah grant. Perintah grant digunakan saat admin memberikan akses kepada user. Yang kedua adalah revoke. Perintah ini digunakan untuk membatalkan hak izin seorang user. Yang ketiga adalah commit. Perintah commit digunakan untuk menetapkan penyimpanan database. Yang keempat adalah rollback. Query rollback digunakan untuk membatalkan penyimpanan database. Yang terakhir adalah DDL atau Data Definition Language. Perintah dasar ini sebenarnya merupakan perintah paling dasar dari bahasa SQL. Perintah DDL juga terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama create. Perintah create digunakan untuk membuat sebuah database baru. Yang kedua adalah alter. Perintah ini biasanya digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada. Yang ketiga adalah rename. Perintah ini digunakan untuk mengubah nama di sebuah tabel maupun kolom yang ada pada database. Yang keempat adalah drop. Query drop digunakan untuk menghapus elemen database apapun yang Anda inginkan, mulai dari database, tabel, sampai index. Yang keempat, show. Perintah show digunakan untuk menampilkan data yang ada pada database. Sekian, ini adalah materi terakhir. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.